Lututku lemas saat wawancara kerja. Ketika mataku terpaku pada bingkai foto di meja bosku, pria yang tersenyum mesra di foto itu adalah almarhum suamiku. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Aku masih belum mengerti, kenapa pagi itu Mas Rian masih tertawa, tapi sore harinya sudah dibungkus kain kafan. Semuanya terjadi begitu cepat. Dokter bilang, serangan jantung. Jantungnya berhenti begitu saja, tanpa pamit, tanpa peringatan. Padahal, pagi itu dia masih menggodaku soal uban yang mulai tumbuh di pelipisku. Dia bilang, mau ubanan 1000 helai juga, kamu tetap yang paling cantik, Dek. Nyatanya, sore itu, aku harus melihat wajahnya yang pucat pasi, dingin, dan kaku. 7 hari tahlilan selesai. Kursi-kursi plastik sewaan sudah diangkut kembali oleh tukang tenda. Bau kemenyan dan melati sudah berganti dengan bau pengap rumah yang kosong. Anak-anak kami, Rara dan Bima, sudah kembali ke kota mereka masing-masing. Mereka harus kuliah, harus melanjutkan hidup. Aku yang menyuruh mereka pergi, meyakinkan mereka bahwa aku baik-baik saja. Padahal, aku sama sekali tidak baik-baik saja. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tengah. Rumah ini terasa terlalu besar, terlalu sepi. Dulu, suara Mas Rian yang paling mendominasi. Suara tawanya yang meledak-ledak saat menonton komedi di televisi. Suara dehamannya yang khas setiap kali dia ingin minta dibuatkan kopi. Suara langkah kakinya yang berat di lantai kayu. Kini, yang terdengar hanya detak jam dinding. Tik-tok, tik-tok. Suaranya seperti menghitung sisa usiaku yang harus kujalani sendirian. Aku memeluk bantal sofa yang masih menyimpan samar-samar aroma parfum Mas Rian. Rasanya baru kemarin kami duduk di sini, berdebat soal hal-hal sepele. Mas Rian itu orangnya susah dijelaskan. Dia penyayang, tapi pelupa berat. Aku ingat sekali, kami pernah hampir batal liburan ke puncak hanya karena dia lupa menaruh dompet. Kami sudah putar balik, mengobrak-abrik seisi rumah. Aku sudah hampir menangis karena kesal. Setengah jam kemudian, Mas Rian tertawa terbahak-bahak. Ternyata dompetnya ada di kantong kemeja yang sedang dia pakai. Aku marah, tapi melihat tawanya yang tanpa dosa itu, amarahku menguap begitu saja. Dia lalu memelukku dan bilang, "Tuh kan, baru ditinggal dompet aja kamu sudah stres. Gimana kalau ditinggal aku?" Malam itu, mengingatnya, dadaku terasa sesak. Ternyata ditinggal olehnya rasanya seperti ini. Mas, sakit sekali. Dukaku rasanya berlapis-lapis. Aku berduka karena kehilangan suami. Aku berduka karena kehilangan sahabat. Tapi di atas semua itu, aku berduka karena merasa gagal. Aku merasa gagal menjadi istri yang baik. Selama 25 tahun menikah, aku tidak pernah tahu apa-apa soal pekerjaannya. Mas Rian selalu bilang, tugas kamu itu jadi ratu di rumah. Urusan cari uang, urusan kantor, biar aku yang pusing. Aku menurut. Aku percaya penuh padanya. Aku adalah tipe istri yang hanya tahu beres. Uang belanja bulanan selalu tersedia. Cicilan rumah lunas. Mobil ada 2. Anak-anak kuliah di universitas bagus. Bagiku, Mas Rian adalah suami yang sempurna, pria yang bertanggung jawab. Aku ini bodoh. Bodoh sekali. Setelah seminggu hanya menangis dan melamun, aku sadar aku harus bergerak. Ada berkas-berkas asuransi dan surat kematian yang harus diurus. Aku harus mulai membereskan barang-barang peninggalan Mas Rian. Aku memulai dari ruang kerjanya. Ruangan ini adalah wilayah kekuasaannya. Aku jarang sekali masuk ke sini. Semuanya tertata rapi. Terlalu rapi. Malah, di atas mejanya, ada foto pernikahan kami. Di sampingnya, tumpukan dokumen kantor yang tidak ku mengerti. Aku membuka laci mejanya satu persatu. Isinya biasa saja. Alat tulis, kalkulator, beberapa buku catatan.
Sampai aku tiba di laci terakhir. Laci paling bawah. Laci itu terkunci. Mas Rian memang pernah bilang laci itu berisi dokumen penting kantor. Aku tidak pernah curiga. Tapi sekarang, aku harus membukanya. Siapa tahu ada surat wasiat. Atau polis asuransi yang belum kutemukan. Kunci cadangannya ada di tempat biasa. Mas Rian selalu menyembunyikan kunci penting di bawah tatakan lampu meja. Katanya, pencuri nggak akan kepikiran cari kunci di tempat seremeh ini. Dia pikir dia pintar sekali. Tanganku sedikit gemetar saat memasukkan kunci. Ada rasa bersalah, seperti melanggar privasinya. Tapi dia sudah pergi. Apapun yang ada di dalam laci ini, sekarang jadi urusanku. Laci itu terbuka. Isinya bukan surat wasiat. Bukan juga polis asuransi. Isinya adalah tumpukan amplop. Amplop-amplop berwarna coklat dan putih. Sebagian besar memiliki stempel merah di sudutnya. Tumpukan kertas itu awalnya tidak menarik perhatianku. Kukira hanya arsip-arsip lama. Tapi saat aku mengangkat tumpukan teratas, mataku tertuju pada sebuah kop surat dari bank yang namanya terdengar asing di telingaku. Judulnya dicetak tebal-tebal. Surat peringatan ketiga. Jantungku mulai berdebar. Aku membaca kalimat-kalimat di dalamnya. Nama yang tertera adalah nama suamiku, Rian Wijaya. Tapi angka yang tertulis di sana, aku pasti salah baca. Aku mengambil kalkulator di laci atas. Aku menghitung jumlah nolnya. 1, 2, 3, 9 nol. 10 miliar rupiah. Tanganku gemetar hebat. Kertas itu jatuh dari genggamanku. Tidak mungkin. Ini pasti salah. Mas Rian tidak mungkin punya hutang sebanyak ini. Untuk apa? Rumah sudah lunas. Mobil tunggu. Mobil sedan mewah yang dia beli 3 bulan lalu? Katanya dapat bonus besar dari kantor. Aku beralih ke amplop-amplop lain. Semuanya berisi hal yang sama. Tagihan. Surat peringatan. Dari bank yang berbeda-beda. Ada tagihan kartu kredit yang angkanya membuatku pusing. Ada surat dari perusahaan pinjaman dana tunai. Aku terduduk di lantai. Dinginnya ubin menjalar ke tubuhku. Kepalaku pening. 10 miliar. Angka itu terus berputar-putar di kepalaku. 10 miliar. Mas Rian mau beli pabrik kerupuk di Ciledug juga rasanya tidak akan semahal itu. Selama ini, aku hidup di atas kebohongan apa? Pria yang kukira pahlawan keluargaku, pria yang selalu melarangku ikut pusing soal uang, ternyata menyimpan rahasia sebesar ini? Aku mulai menghubungkan titik-titik yang selama ini kuabaikan. Beberapa bulan terakhir, Mas Rian memang sering pulang malam. Katanya lembur. Ada proyek besar. Dia juga jadi sering menerima telepon di luar rumah. Kalau aku tanya siapa, jawabnya selalu, urusan kantor, Dek. Kamu nggak akan ngerti. Dia juga jadi lebih boros. Membelikanku perhiasan. Membelikan anak-anak gawai terbaru. Aku senang, tentu saja. Kukira itu bentuk cintanya. Ternyata, itu semua apa? Uang hutang? Aku merasa mual. Pria yang tidur seranjang denganku selama 25 tahun. Ternyata orang yang sama sekali tidak kukenal. Di tengah kebingunganku, telepon rumah berdering. Suaranya nyaring sekali di malam yang sunyi. Aku tersentak. Jarang sekali ada yang menelepon ke telepon rumah. Dengan kaki lemas, aku berjalan ke ruang tengah dan mengangkat gagang telepon. Halo. Suaraku serak. Selamat malam. Bisa bicara dengan Ibu Dina, istri dari Bapak Rian Wijaya. Suara di seberang sana terdengar berat. Seorang pria. Nadanya sopan, tapi kaku dan dingin. Iya, saya sendiri. Ini siapa, ya? Saya dari Bank Abadi Sentosa. Kami hanya ingin mengkonfirmasi mengenai tunggakan pinjaman atas nama Bapak Rian Wijaya yang sudah jatuh tempo. Aku tidak mendengarkan kelanjutannya. Aku langsung menutup telepon. Tubuhku merosot ke lantai. Jadi, ini nyata. Ini bukan mimpi buruk. Aku menatap foto Mas Rian yang tersenyum lebar di dinding ruang tamu. Wajahnya tampak begitu tulus, begitu penyayang.
Mas Rian pergi tidak hanya meninggalkanku dengan sejuta kenangan indah. Dia juga mewariskan sebuah bom waktu. Dukaku belum juga usai, tapi petaka yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Kenyataan adalah tamu yang tidak diundang, tapi selalu datang paling pagi. Setelah malam penemuan surat hutang itu, tidurku tidak pernah sama lagi. Aku tidur sambil duduk di sofa, memeluk lutut. Setiap kali mataku terpejam, aku melihat angka 10 miliar. Angka nolnya berbaris rapi seperti semut yang sedang mengejekku. Telepon rumah itu tidak berhenti berdering. Awalnya ku coba angkat, tapi isinya selalu sama. Suara-suara kaku dari bank, dari perusahaan pinjaman. Semuanya menanyakan kapan Bapak Rian akan melunasi. Setelah telepon kelima, aku menyerah. Aku mencabut kabel telepon rumah itu dari dinding. Biarlah dia diam 1000 bahasa, sama sepertiku. Tapi ternyata, mencabut kabel telepon tidak menyelesaikan masalah. 3 hari kemudian, mereka datang. Tamu-tamu tak diundang yang sesungguhnya. Aku sedang menyapu teras depan, mencoba mencari kewarasan dengan melakukan pekerjaan rumah, saat sebuah mobil minibus hitam berhenti persis di depan gerbang. 4 orang pria berbadan besar, berpakaian serba hitam, turun dari mobil. Mereka lebih mirip lemari es 2 pintu daripada manusia. Kacamata hitam mereka tidak lepas, padahal hari itu mendung. Aku langsung tahu, mereka bukan datang untuk tahlilan. "Selamat siang, Ibu Dina?" Kata yang paling besar. Suaranya berat tapi anehnya sopan. Aku hanya bisa mengangguk. Sapu lidi masih di tanganku. Rasanya aku ingin menyembunyikan sapu itu. Malu sekali. Masa mau menyambut tamu pakai sapu lidi? "Kami dari pihak pemberi solusi cepat," katanya lagi. "Ada beberapa dokumen yang perlu kami bicarakan terkait peninggalan Bapak Rian." Mereka masuk ke ruang tamu. Aku menyuguhkan air putih. Hanya itu yang ada. Kulkas sudah kosong. Aku belum belanja. Mereka duduk berjejer di sofa yang biasa kududuki bersama Mas Rian. Sofa itu mendadak terlihat sempit sekali. Pria yang paling besar tadi meletakkan map di atas meja. Dia menjelaskannya pelan-pelan. Dia memaparkan jumlah pinjaman pokok, bunga yang berbunga, dan denda keterlambatan. Aku tidak mengerti setengah dari istilah yang dia gunakan, tapi aku mengerti intinya. Intinya, aku harus bayar. Segera. "Kami tahu ibu sedang berduka," katanya, masih dengan nada sopan yang bikin merinding. "Tapi almarhum suami ibu menggunakan rumah ini sebagai jaminan. Jika dalam 30 hari tidak ada itikat baik." Dia tidak melanjutkan kalimatnya. Dia hanya menatap sekeliling ruang tamu. Tatapannya seolah sedang mengukur. Berapa harga gorden? Berapa harga lukisan? Berapa harga Gucci peninggalan ibuku? Jantungku seperti diremas. Rumah ini, rumah tempat aku membesarkan Rara dan Bima. Tempat Mas Rian tertawa terbahak-bahak. Mereka mau mengambilnya? Setelah mereka pergi, aku terduduk lemas. Aku harus bagaimana? Aku menelepon anak-anakku. Tapi aku tidak sanggup bicara. Aku hanya bilang aku rindu. Lalu cepat-cepat kututup teleponnya sambil pura-pura batuk. Aku tidak mau mereka ikut pusing. Ini masalahku. Warisan dari suamiku. Aku harus memulai dari nol. Nol besar. Langkah pertama adalah menjual. Apapun yang bisa dijual. Aku memulainya dari perhiasan yang diberikan Mas Rian. Kalung, gelang, cincin berlian yang katanya untuk hadiah ulang tahun pernikahan perak. Aku membawanya ke toko emas. Pria di toko itu menelitinya dengan kaca pembesar. "Ini palsu semua, Bu," katanya enteng. "Campuran kuningan. Kalau dijual kiloan juga paling laku berapa?" Aku tertawa. Tawa kering yang aneh. Sepanjang jalan pulang, aku tertawa di dalam angkot. Jadi selama ini aku memakai kuningan? Mas Rian, kamu ini bohongnya niat sekali. Pantas saja aku tidak pernah boleh ikut mengecek keasliannya. Dia selalu bilang, "Percaya saja sama, Mas. Yang penting cantik dipakai kamu." Cantik sekali. Cantik seperti kebohonganmu. Lalu mobil. Ada 2 mobil di garasi.
Satu mobil lamaku. Satu lagi mobil sedan mewah yang baru dibeli Mas Rian. Aku memasang iklan di koran. Mobil lamaku laku cepat. Uangnya lumayan. Cukup untuk menyambung hidup, mungkin 3 bulan. Tapi mobil mewah itu, tidak ada yang mau beli. Orang-orang yang datang melihatnya, mengecek surat-suratnya, lalu pergi. Kata salah satu calon pembeli. Ini suratnya bodong, Bu. Nggak jelas. Saya nggak berani. Tentu saja. Pasti dibeli pakai uang hutang yang tidak jelas. Akhirnya, mobil itu hanya nongkrong di garasi, seperti tugu peringatan kebodohanku. Rumah ini berikutnya. Aku memasang papan, dijual, di depan gerbang. Setiap ada yang datang menawar, hatiku sakit. Tapi para penagih hutang itu tidak main-main. Mereka datang lagi. Kali ini lebih ramai. Mereka tidak lagi sopan. Mereka menggedor-gedor gerbang. Rumah akhirnya laku. Jauh di bawah harga pasar. Aku tidak punya pilihan. Aku harus menjualnya cepat sebelum ban menyitanya. Setelah membayar sebagian hutang, ya, hanya sebagian kecil, tidak sampai seperempatnya. Aku keluar dari rumah itu hanya membawa 2 koper. Satu berisi pakaianku. Satu lagi berisi foto-foto kenangan. Sisa uang penjualan rumahku sembunyikan rapat-rapat. Aku pindah ke kontrakan petak di gang sempit. Jauh sekali dari komplek elit tempat tinggalku dulu. Bau comberan di pagi hari jadi teman sarapanku. Dindingnya tipis. Aku bisa mendengar tetangga sebelah sedang menggoreng ikan asin atau bertengkar soal uang rokok. Aku, Dina Wijaya, yang dulu dikenal sebagai Nyonya Ratu, sekarang tinggal di kontrakan 3 kali 4 meter. Ironis. Selama sebulan aku hanya melamun. Uang hasil penjualan rumah semakin menipis. Aku harus cari kerja. Tapi kerja apa? Aku menatap ijazah sarjana sastraku yang sudah menguning, terselip di antara album foto. Ijazah itu sudah tidur nyenyak selama 25 tahun. Aku tidak punya pengalaman kerja apa-apa. Keahlianku? Menata bunga, memilih gorden yang serasi dengan sofa, dan memasak rendang yang bumbunya pas. Aku ragu ada perusahaan yang butuh karyawan dengan keahlian seperti itu. Aku membuka koran bekas yang kupakai membungkus piring. Aku melihat kolom lowongan pekerjaan. Dibutuhkan tenaga administrasi, bisa komputer. Dibutuhkan akuntan, pengalaman minimal 5 tahun. Dibutuhkan manajer pemasaran, bisa bahasa Inggris. Aku memijat keningku. Komputer? Aku hanya bisa memakainya untuk menonton resep masakan di internet. Bahasa Inggris? Aku ingatnya cuma yes dan no. Aku ini benar-benar tidak berguna. Aku terus membalik halaman koran. Mataku tertuju pada sebuah iklan kecil. Sangat kecil, di pojok bawah. Dibutuhkan asisten pribadi. Rapi, jujur, teliti. Usia tidak diutamakan. Hanya itu. Tidak ada syarat harus bisa komputer. Tidak ada syarat pengalaman. Hanya rapi, jujur, teliti. Aku bisa rapi. Aku bisa teliti. Apalagi kalau menghitung jumlah cabai untuk sambal. Dan aku berusaha jujur. Di bawahnya ada alamat surel untuk mengirimkan lamaran. Aku tidak punya komputer. Aku pergi ke warung internet, warnet, yang bau asap rokok di ujung gang. Aku mengetik surat lamaran dengan kaku. 1 jari. Pelan-pelan. Butuh waktu 1 jam hanya untuk menulis 3 paragraf. Setelah selesai, aku mengirimkannya. Aku bahkan tidak terlalu berharap. Mana ada yang mau menerima janda umur 50 tahun yang tidak punya pengalaman apa-apa. Uangku tinggal cukup untuk makan seminggu lagi. Para penagih hutang itu pasti sedang mencariku. Aku harus dapat pekerjaan ini. Apapun itu. Aku menatap layar komputer di warnet itu sampai mataku perih. Tulisannya, surel terkirim. Cuma itu. Setelahnya, tidak ada apa-apa. Aku pulang ke kontrakan petakku dengan perasaan hampa, melewati gang sempit yang baunya menusuk hidung. Hari-hari berikutnya adalah siksaan terburuk. Aku tidak lagi takut pada dering telepon, karena telepon rumah di kehidupanku yang lama sudah tidak ada.
Aku takut pada keheningan. Keheningan berarti tidak ada panggilan, tidak ada harapan. Uangku tinggal cukup untuk membeli mie instan dan telur untuk 5 hari ke depan. Aku mulai serius berpikir, jangan-jangan keahlian memasak rendangku benar-benar bisa dipakai. Mungkin aku harus nekat buka warung tenda di depan gang? Tapi modalnya dari mana? Nanti yang datang malah rombongan pria berbadan lemari es 2 pintu itu. Lalu mereka menagih hutang sambil makan pakai piring warungku. Ide yang sangat buruk. Aku harus fokus menunggu panggilan ini. Setiap pagi, aku memaksakan diri berjalan ke warnet di ujung gang. Aku membayar Rp3.000 untuk 1 jam sewa komputer. Hanya untuk membuka kotak masuk surelku. Kosong. Hari pertama kosong. Hari kedua kosong. Aku mulai putus asa. Mungkin iklan itu palsu. Mungkin mereka sudah menemukan asisten pribadi yang lebih muda, yang lebih wangi, yang jarinya lincah mengetik di komputer. Tidak sepertiku yang mengetik pakai 1 jari telunjuk. Tepat di hari ke-6, saat aku sudah hampir menyerah dan pasrah, sebuah surel balasan masuk. Jantungku rasanya berhenti berdetak sesaat. Pengirimnya, Divisi Sumber Daya Manusia, Mutiara Group. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Keringat dingin mulai keluar di pelipisku. Isinya singkat. Selamat pagi, Ibu Dina Wijaya. Lamaran Anda telah kami terima. Berdasarkan kualifikasi Anda, kami mengundang Anda untuk sesi wawancara. Aku tidak membaca sisanya. Aku hanya fokus pada tanggal dan alamat. Besok, jam 10 pagi, di Mutiara Tower, Jalan Sudirman. Aku pulang ke kontrakan dengan langkah yang rasanya ringan sekali, hampir melayang. Tapi begitu aku membuka pintu kamar petaku, langkahku terhenti. Aku dihadapkan pada masalah besar berikutnya. Aku mau pakai baju apa? Aku membuka 2 koper pakaianku. Isinya hanya daster, kaos rumahan, dan beberapa baju gamis yang kupakai untuk tahlilan Mas Rian. Dulu, di rumahku yang lama, aku punya lemari pakaian sebesar kamar tidur. Isinya baju-baju mahal, tas-tas bermerek yang warnanya kusesuaikan dengan sepatu. Semuanya sudah ludes. Semuanya ikut terjual bersama rumah. Aku mengaduk-aduk tumpukan pakaian itu dengan panik. Pasti ada satu. Setidaknya 1 baju yang pantas. Akhirnya kutemukan. Di tumpukan paling bawah, terlipat rapi. 1 setel baju batik sutra yang kubeli bertahun-tahun lalu. Dulu sering kupakai untuk acara kondangan pejabat. Warnanya biru dongker. Motifnya klasik. Sedikit pudar. Tapi ini yang paling kantoran yang aku punya. Masalahnya, sepatunya. Aku tidak punya sepatu kerja. Yang ada hanya sandal jepit butut dan sepatu kets lama yang solnya sudah hampir lepas. Malam itu, aku terpaksa pergi ke pasar malam dekat kontrakan. Aku membeli sepatu pantofel wanita berwarna hitam. Harganya Rp50.000. Kerasnya minta ampun. Aku coba pakai di tempat. Rasanya seperti menginjak batu bata. Tapi setidaknya, dari jauh, terlihat sopan. Yang penting tertutup. Batinku mencoba menghibur diri. Pagi itu, aku berangkat 2 jam lebih awal. Aku naik angkot, lalu menyambung bus kota. Berdesak-desakan dengan penumpang lain yang bau keringat dan bau asap rokok. Dulu, aku pergi ke pusat kota naik sedan mewah Mas Rian, dengan pendingin udara yang sejuk dan wangi parfum mobil. Sekarang, aku mengipas-ngipas wajahku dengan map lamaran, berusaha agar riasan tipisku tidak luntur. Aku memakai bedak bayi, satu-satunya bedak yang kumiliki. Kupinjam sedikit dari anak kos sebelah. Gedung itu menjulang tinggi di depanku. Mutiara Tower. Kaca-kacanya berkilau seperti cermin raksasa yang menantang langit. Aku merasa seperti semut yang mencoba masuk ke dalam istana. Pintu lobi berputar secara otomatis. Ada satpam berseragam rapi sekali yang membukakan pintu. Aku masuk dengan ragu-ragu. Lantainya terbuat dari marmer mengkilap. Saking mengkilapnya, aku bisa melihat pantulan wajahku yang tegang dan sedikit pucat. Permisi, Pak. Ruang cendana, Mutiara Group, di mana ya? Tanyaku pada resepsionis yang cantik. Dia tersenyum ramah.
Tapi matanya seolah memindai penampilanku dari atas ke bawah. Dari batiku yang sedikit kusam, sampai sepatu 50 ribuanku. Lantai 25. Bu. Nanti di sana lapor lagi. Katanya. Aku naik lift. Liftnya senyap. Lantainya dilapisi karpet tebal. Wangi sekali. Di dalamnya ada wanita-wanita karir yang wangi parfum mahal. Wanginya seperti bau toko di mal-mal mewah. Aku buru-buru mencium aroma tubuhku sendiri. Bau bedak bayi. Dan sedikit bau angkot. Aku menyembunyikan tanganku yang kapalan di belakang punggung. Lantai 25 itu hening sekali. Jauh berbeda dari keriuhan terminal bus tadi pagi. Dindingnya dilapisi kayu mahal. Aku dipersilakan duduk di ruang tunggu yang sangat nyaman. Sofanya empuk. Rasanya lebih empuk dari kasur di kontrakanku. Di depanku ada meja kaca dengan majalah-majalah bisnis yang tebal-tebal. Aku tidak berani menyentuh apapun. Aku hanya duduk tegak, memeluk map lamaranku erat-erat. Aku sendirian di ruang tunggu. Tidak ada pelamar lain. Apa ini pertanda baik? Atau justru pertanda buruk? Perutku tiba-tiba berbunyi. Keroncongan. Aku baru ingat. Aku belum sarapan. Saking gugupnya. Aku hanya minum air putih tadi pagi. Aku mencoba mengingat-ingat apa yang harus kukatakan nanti. Apa kelebihanku? Aku teliti dalam menghitung cabai untuk sambal. Aku jujur ya. Setidaknya aku jujur pada diriku sendiri bahwa suamiku adalah pembohong besar. Ya Tuhan, aku mau bilang apa nanti? 10 menit aku menunggu. 10 menit yang terasa seperti 10 jam. Pintu di depanku akhirnya terbuka. Seorang wanita muda yang rapi. Rambutnya disanggul modern. Keluar. Ibu Dina Wijaya. Panggilnya. Aku berdiri begitu cepat sampai lututku gemetar. Sepatu 50 ribuanku rasanya menjepit jempol kakiku. Iya, saya. Jawabku. Suaraku terdengar lebih cempreng dari biasanya. Silakan masuk. Ibu direktur sudah menunggu Anda. Aku berjalan mengikutinya. Jantungku berdebar kencang. Suaranya seperti genderang perang di dalam dadaku. Aku memegang erat map lamaranku. Di balik pintu besar berwarna coklat tua di ujung koridor itu, nasibku ditentukan. Aku tidak peduli siapa bosnya. Mau galak, mau cerewet, mau judes setengah mati. Aku tidak peduli. Aku hanya butuh pekerjaan ini. Aku harus mendapatkannya. Pintu berwarna coklat tua itu didorong pelan oleh wanita muda yang tadi memanggilku. Silakan masuk, Bu Dina, katanya sopan. Tapi wajahnya kaku seperti tidak pernah tersenyum. Aku melangkah masuk. Rasanya bukan seperti masuk ke ruangan kantor, tapi seperti masuk ke dunia lain. Dunia yang sudah lama sekali tidak aku injak. Ruangan itu, ya Tuhan, besarnya mungkin setara dengan 3, atau mungkin 4 peta kontrakan kumuhku di gang sempit. Jendelanya raksasa, terbentang dari lantai sampai ke langit-langit yang tinggi. Dari lantai 25 ini, seluruh kota Jakarta terlihat seperti mainan miniatur. Aku bisa melihat Tugu Monas di kejauhan, kecil sekali. Di luar sana, di bawah sana, aku tahu Jakarta sedang macet, panas, berdebu, dan penuh orang berdesak-desakan di bus kota sepertiku tadi. Tapi di dalam sini senyap. Dinginnya pendingin udara terasa menusuk kulitku yang tadi basah oleh keringat. Dan wanginya. Ruangan ini wangi sekali. Wangi yang lembut, campuran aroma bunga lili segar dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang mewah. Wangi uang. Wangi yang tidak pernah aku cium di gang sempitku yang bau comberan. Di tengah ruangan, ada sebuah meja kayu besar. Warnanya hitam pekat. Mengkilap sekali sampai aku bisa melihat pantulan lampu kristal kecil yang menggantung di atasnya. Meja itu tampak kosong. Sangat rapi. Dan di balik meja itu, dia duduk. Sang ibu direktur. Dia sedang membaca lembaran kertas yang tadi kuberikan pada wanita muda di luar. Map lamaranku. Wanita itu, cantik. Sangat cantik. Dengan cara yang membuatku langsung merasa kecil. Usianya sepertinya jauh di bawahku. Mungkin akhir 30-an atau awal 40-an. Rambutnya hitam legam. Dipotong pendek model bob yang sangat modern dan rapi. Dia memakai blus sutra berwarna putih gading.
Sederhana sekali modelnya. Tidak ada renda, tidak ada hiasan. Tapi aku tahu, kain sutra asli seperti itu harganya bisa untuk membayar sewa kontrakanku setahun penuh. Dia tidak memakai banyak perhiasan. Hanya jam tangan tipis di pergelangan kirinya dan anting berlian kecil yang berkilau setiap kali dia bergerak sedikit. Dia mendongak. Matanya menatapku. Aku langsung menunduk. Tatapannya tajam, lurus, tapi anehnya tenang. Tidak ada senyum ramah basa-basi seperti resepsionis di lobi tadi. Ini tatapan seseorang yang biasa menilai orang lain dalam hitungan detik. Ibu Dina Wijaya. Silakan duduk, katanya. Suaranya jernih dan berwibawa. Bukan suara manja, bukan suara keras. Suara seseorang yang tidak perlu berteriak untuk didengarkan. Aku maju beberapa langkah. Rasanya seperti berjalan di atas awan. Lantainya dilapisi karpet tebal yang meredam suara langkahku. Aku duduk di kursi yang ada di depannya. Kursinya empuk sekali, dilapisi kulit asli. Tubuhku rasanya seperti tenggelam. Kontras sekali dengan kursi kayu reot di kontrakan. Aku meletakkan tas tanganku yang kusam di lantai, di sebelah kakiku. Sepatu pantofel 50 ribuanku terasa sangat panas dan menjepit jempolku. Aku berusaha sekuat tenaga menyembunyikannya di bawah kursi. Malu sekali rasanya. Saya Arini, katanya singkat. Saya pimpinan di sini. Dan saya yang mewawancarai Anda. Aku hanya bisa mengangguk. Lidahku keluh. Aku sudah menyiapkan jawaban-jawaban cerdas di kepalaku semalam suntuk. Tapi melihat wanita ini dan ruangan ini, semua hafalan itu hilang. Menguap begitu saja. Dia menatapku lama. Hening. Mungkin 10 detik. Tapi rasanya seperti 10 menit. Tatapannya menilaiku. Aku merasa seperti ikan di pasar yang sedang diperiksa insangnya. Segar atau tidak. Aku tahu dia melihat batikku yang warnanya sedikit pudar. Dia melihat tanganku yang mulai keriput dan sedikit kapalan karena mencuci baju pakai tangan. Di lamaran Anda. Akhirnya dia bicara pelan. Dia mengetukkan jarinya yang lentik ke kertas lamaranku. Anda menulis pengalaman kerja, ibu rumah tangga, selama 25 tahun. Dia berhenti sejenak, lalu menatapku lagi. Anda serius menulis ini? Jantungku mencelos. Aku tahu. Ini pasti masalahnya. Iya, Bu. Jawabku, berusaha sekuat tenaga agar suaraku tidak gemetar. Itu pekerjaan saya selama ini. Pekerjaan? Tanyanya, sedikit mengangkat sebelah alisnya. Mengurus suami dan anak. Anda sebut itu pekerjaan? Pertanyaannya menusuk, tapi nadanya datar saja. Seolah dia benar-benar bertanya karena penasaran. Itu pekerjaan penuh waktu, Bu. Kataku, tiba-tiba sedikit keberanian muncul. Entah dari mana. Saya mendedikasikan hidup saya untuk mereka. Saya mengelola keuangan rumah tangga, mendidik anak-anak saya sampai mereka kuliah, memastikan semuanya berjalan lancar di rumah. Tia. Dia mengangkat tangannya sedikit, menyuruhku berhenti. Saya mengerti, potongnya, tapi tidak kasar. Tapi di sini, Anda tidak akan mengelola anak-anak. Anda akan mengelola saya. Dia menyandarkan punggungnya ke kursi mewahnya. Pekerjaan ini, lanjutnya, bukan mengurus rumah tangga, Bu Dina. Pekerjaan ini mengurus jadwal saya yang sangat padat. Rapat saya, perjalanan saya. Dan yang paling penting, dia menatapku tajam. Mengurus hal-hal yang tidak boleh diketahui orang lain. Aku menelan ludah. Ruangan ini dingin sekali. Tapi pelipisku mulai berkeringat. Saya bisa menyimpan rahasia, Bu. Saya jamin. Tiba-tiba, dia tersenyum. Senyum tipis. Nyaris tak terlihat. Tentu saja. Semua orang bilang begitu saat wawancara. Dia lalu bertanya hal-hal yang aneh. Bukan soal aku bisa komputer atau tidak. Padahal aku sudah takut setengah mati kalau ditanya itu. Apa pendapat Anda tentang kesetiaan, Bu Dina? Aku bingung. Ini pertanyaan wawancara kerja? Kesetiaan itu penting, Bu. Jawabku ragu. Mungkin segalanya bagi saya. Bagus. Katanya. Lalu,
Anda menulis di sini, suami Anda baru saja meninggal. Dadaku langsung sesak. Seperti ada yang meremasnya. Iya, Bu. Belum lama. Turut berduka, katanya datar, tanpa emosi sama sekali. Seperti mengucapkan, selamat pagi. Itu alasan Anda melamar kerja? Karena butuh uang. Pertanyaannya menusuk sekali. Tepat sasaran. Tapi dia benar. Aku butuh uang. Aku butuh pekerjaan ini untuk hidup. Saya harus memulai hidup baru, Bu. Jawabku, mencoba sekuat tenaga untuk tidak terdengar menyedihkan. Saya harus mandiri. Mandiri itu bagus, katanya. Sepertinya dia setuju. Saya suka wanita mandiri. Asisten saya sebelumnya terlalu banyak drama. Terlalu sibuk dengan gawai. Terlalu sibuk dengan kehidupan pribadinya. Saya tidak suka drama. Saya tidak punya drama, Bu. Kataku cepat. Di dalam hati aku tertawa getir. Tidak punya drama? Hidupku ini isinya drama semua, Bu. Suamiku mati meninggalkan hutang 10 miliar. Aku baru saja terusir dari rumah. Aku sedang dikejar-kejar pria berbadan lemari es 2 pintu. Saya tidak suka wanita yang cengeng, lanjutnya, seolah tidak mendengar kata-kataku. Yang sedikit-sedikit menangis. Yang membawa masalah pribadi ke kantor. Anda bisa. Saya bisa, Bu. Saya jamin. Urusan pribadi saya akan tetap jadi urusan pribadi saya. Bagus. Katanya lagi. Saya perlu asisten yang matang. Yang tidak sibuk pacaran. Yang tidak sibuk memikirkan hal-hal tidak penting. Dari sisi itu, profil Anda menarik. Hatiku sedikit menghangat. Ada harapan. Ternyata status janda umur 50 tahunku ini ada untungnya juga. Wawancara itu berjalan aneh. Dia lebih banyak diam dan menatapku, seolah sedang membaca isi kepalaku. Aku menjawab sejujur-jujurnya. Aku bilang aku tidak punya pengalaman kantoran. Tapi aku mau belajar apa saja. Aku mau disuruh apa saja. Aku bisa membuat kopi. Aku bisa membereskan berkas. Aku hanya tidak mau mengemis. 10 menit kemudian, dia mengangguk pelan. Baiklah, saya rasa cukup. Aku bingung. Cukup? Cukup diterima? Atau cukup ditolak? Saat dia sedang membereskan kertas-kertas di mejanya, saat itulah mataku berkeliling. Aku memberanikan diri melihat-lihat isi ruangannya. Sangat rapi. Sangat minimalis. Hanya ada komputer layar lebar, tempat pulpen dari marmer yang sangat mewah, dan sebuah buku agenda tebal bersampul kulit hitam. Lalu, mataku berhenti di sudut meja. Di sebelah kanan, dekat tempat pulpen marmer itu. Di sana, ada sebuah bingkai foto perak. Kecil, tapi elegan. Awalnya aku tidak begitu jelas melihatnya. Foto itu agak jauh, dan mataku yang sudah tua ini mulai rabun dekat. Aku menyipitkan mata sedikit. Foto seorang pria dan seorang wanita. Mereka tersenyum bahagia. Sang wanita merangkul lengan pria itu dengan sangat mesra. Kepalanya bersandar manja di bahunya. Mereka terlihat seperti pasangan yang sangat dimabuk cinta. Waktu seakan berhenti. Suara pendingin udara di ruangan itu mendadak hilang. Aku tidak bisa mendengar apa-apa lagi selain detak jantungku sendiri, yang tiba-tiba berbunyi keras sekali di telingaku. Aku kenal pria itu. Aku kenal sekali senyumnya. Aku kenal sekali kemeja batik sogan berwarna coklat yang dipakainya. Aku yang membelikannya. Aku membelinya di sebuah toko kecil di Pekalongan, saat kami berlibur merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-20. Aku ingat sekali Mas Rian bilang dia suka sekali motifnya. Itu Mas Rian, suamiku. Dan wanita yang bersandar manja di bahunya, yang tersenyum penuh kemenangan ke arah kamera, adalah wanita yang sama dengan yang duduk di hadapanku. Arini. Darahku rasanya surut dari wajah. Mengalir deras ke kaki. Kepalaku pening seketika. Rasanya seperti ada yang baru saja menghantam dadaku dengan palu godam. Selama ini, jadi ini, proyek besar, yang membuatnya sering pulang malam? Ini, urusan kantor penting, yang tidak boleh kucampuri?
Bukan sekadar selingkuhan. Bukan sekadar wanita iseng di luar sana. Ini terlihat serius. Foto ini ada di meja kerjanya. Di kantornya yang megah. Mereka terlihat seperti pasangan resmi. Istri siri, duniaku runtuh lagi. Untuk kedua kalinya, di tempat yang sama sekali tidak kuduga. Ternyata, suamiku tidak hanya mewariskan hutang 10 miliar. Dia mewariskan rahasia yang jauh lebih menyakitkan, jauh lebih memalukan. Dia punya kehidupan lain, kehidupan yang jauh lebih mewah. Dan wanita ini adalah pusat dari kehidupan itu. Wanita ini yang menikmati semua uang hasil hutang Mas Rian. Dan yang paling gila, dia tidak tahu. Dia memajang foto ini dengan bangga di mejanya. Dia tidak tahu pria di foto itu sudah meninggal? Ibu Dina. Suara Arini membuyarkan lamunanku. Aku tersentak. Dia menatapku dengan kening berkerut. Anda tidak apa-apa? Wajah Anda pucat sekali. Seperti melihat hantu. Aku mengerjap. Aku berusaha bernapas. Oksigen di ruangan mewah ini terasa habis. Aku mau muntah. Ah iya, Bu. Maaf, Bu. Kataku. Suaraku keluar seperti bisikan. Aku memegang keningku yang dingin. Saya hanya sedikit pusing. Sepertinya tekanan darah saya. Aku harus mencari alasan. Cepat. Saya belum sarapan, Bu. Tambahku. Itu satu-satunya alasan masuk akal yang bisa kupikirkan. Tadi pagi saya terlalu gugup. Jadi asam lambung saya naik. Arini menatapku sejenak. Tatapannya masih sulit diartikan. Antara kasihan, atau mungkin curiga, atau mungkin jijik melihat wanita tua penyakitan melamar kerja padanya. Begitu, katanya pelan. Dia berdiri. Sebuah isyarat bahwa wawancara sudah selesai. Kalau begitu, wawancara kita sudahi. Anda boleh pulang. Istirahatlah. Kami akan hubungi Anda nanti. Aku ikut berdiri. Kakiku seperti jeli. Lemas sekali. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa menopang tubuhku sendiri. Sepatu 50 ribuanku yang tadi menjepit sakit, sekarang tidak terasa sama sekali. Mati rasa. Aku mengangguk. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Aku berbalik, berjalan pelan keluar dari ruangan itu. Aku tidak berani menoleh lagi ke meja itu. Aku tidak sanggup melihat foto itu lagi. Saat aku menutup pintu coklat tua itu di belakangku, aku bersandar sejenak di dinding koridor yang dingin. Kakiku gemetar hebat. Aku baru saja bertatap muka dengan istri siri suamiku. Aku baru saja memohon pekerjaan padanya. Dan yang paling ironis dari semua ini, dia tidak tahu suaminya sudah meninggal. Dan sepertinya aku akan diterima. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di dalam angkot dalam perjalanan pulang. Pandanganku kosong menembus jendela, melihat ruko-ruko kotor dan debu jalanan berlalu begitu saja. Pikiranku penuh dengan gambar foto perak di atas meja hitam mengkilap itu. Senyum Mas Rian. Sandaran manja wanita itu. Arini. Jadi, namanya Arini. Aku sampai di kontrakan petaku dengan kaki lemas. Aku merebahkan diri di atas kasur tipis. Masih memakai batik biru dongkerku yang kusam. Aku menatap langit-langit kamar yang catnya sudah mengelupas. Jadi, ini, bisikku pada langit-langit. Ini, proyek besar, kamu, Mas. Aku merasa mual. Selama bertahun-tahun aku membelamu. Saat teman-temanku bergosip suaminya main gila, aku selalu tersenyum bangga. Kubilang suamiku beda. Kubilang Mas Rian itu pria setia. Imam yang baik. Ternyata, aku badutnya. Aku badut yang paling lucu di cerita ini. Aku marah. Tentu saja aku marah. Tapi anehnya, di balik amarah itu, ada perasaan lain. Perasaan lega yang menyakitkan. Setidaknya, sekarang aku tahu. Aku tahu kemana perginya semua uang itu. Kehidupan mewah wanita itu, blus sutranya, kantornya yang megah, jam tangan berliannya, semua itu dibiayai dari hutang 10 miliar yang sekarang harus kutanggung. Aku tertawa. Tertawa pelan. Tapi rasanya getir sekali.
Hidup ini benar-benar lucu. Aku, istri sahnya, sekarang tinggal di kamar petak bau comberan, dikejar-kejar penagih hutang. Sementara dia, istri sirinya, duduk di singgasana megah di lantai 25, tidak tahu apa-apa. Dan yang paling lucu, aku baru saja memohon pekerjaan padanya. Aku harus bagaimana? Kalau aku diterima, apa aku sanggup? Sanggup aku melihat wajahnya setiap hari? Sanggup aku melihat foto suamiku di mejanya? Tapi, apa aku punya pilihan? Pintu kontrakanku digedor. Aku terlonjak kaget. Jantungku langsung berdebar kencang. Permisi, Bu Dina. Bukan. Itu bukan suara pria berbadan lemari es. Itu suara ibu pemilik kontrakan. Iya, Bu. Sebentar. Aku membuka pintu. Maaf, Bu, uang sewa bulan ini. Bukan itu, katanya. Ini ada telepon buat ibu. Di telepon rumah saya. Katanya penting. Dari kantor. Jantungku berhenti berdetak. Sekantor? Secepat ini? Aku berlari kecil mengikuti ibu kontrakan ke rumahnya di depan gang. Aku mengambil gagang telepon jadul itu dengan tangan gemetar. Halo? Selamat sore. Dengan Dina. Selamat sore, Ibu Dina Wijaya. Sapa sebuah suara wanita. Suara yang kaku dan profesional. Suara wanita muda yang tadi mengantarku ke ruangan Arini. Saya Sinta, dari divisi SDM Mutiara Group. Iya, Mbak Sinta. Jawabku. Mewakili Ibu Direktur, Ibu Arini. Kami ingin memberitahukan bahwa setelah mempertimbangkan hasil wawancara tadi pagi, dengan ini kami menyatakan Anda diterima bekerja sebagai asisten pribadi Ibu Arini. Aku terduduk di kursi kayu di sebelah telepon. Lututku lemas. Halo? Ibu Dina? Apa Anda masih di sana? Iya, Mbak. Masih. Kataku pelan. Masih. Baik. Apakah Anda bisa mulai bekerja lusa? Hari Senin, jam 8:30 pagi, langsung ke lantai 25. Mohon bawa dokumen-dokumen yang diperlukan. Bisa, Mbak. Saya bisa. Terima kasih banyak. Aku menutup telepon. Jadi, sudah diputuskan. Takdir sudah memilihkan jalannya untukku. Aku diterima. Aku akan bekerja untuk istri siri almarhum suamiku. Hari pertamaku bekerja adalah hari paling aneh dalam hidupku. Aku kembali memakai batik biru dongker itu. Aku belum punya uang untuk membeli baju lain. Setidaknya sudah kucuci dan kusetrika semalaman sampai licin. Sepatu 50 ribuanku juga sudah kusikat pinggirnya pakai sikat gigi bekas. Aku sampai di lantai 25. Kali ini, Mbak Sinta yang kaku itu menyambutku dengan sedikit senyum. Dia mengantarku ke sebuah meja. Meja kerjaku. Meja itu kecil, tapi bersih. Terletak di ruangan di luar kantor Arini. Semacam ruang tunggu pribadi sebelum masuk ke ruangan singgasananya. Di meja itu ada komputer baru, telepon, dan setumpuk alat tulis yang masih terbungkus plastik. Ini meja Anda, Bu Dina, kata Sinta. Ibu Arini biasanya datang jam 9. Tugas pertama Anda setiap pagi adalah memastikan minumannya sudah siap di meja. Minumannya, Mbak? Iya. Beliau minum kopi hitam pekat, tanpa gula. Dibuat pakai mesin yang di pojok sana. Aku menoleh ke pojok. Di sana, ada sebuah mesin berwarna perak mengkilap yang bentuknya lebih mirip mesin roket daripada alat pembuat kopi. Ada banyak sekali tombol dan lampu-lampu kecil. Ya Tuhan! Aku biasa membuat kopi tubruk yang diseduh air panas dari termos. Sinta sepertinya melihat wajah bingungku. Ini mesin espresso. Gampang, kok. Nanti saya ajari sekali. Tekan ini, putar ini, tunggu lalu tekan ini lagi. Penjelasannya cepat sekali. Aku hanya mengangguk-angguk pasrah. Tepat jam 9 kurang 5 menit. Lift berbunyi. Arini melangkah keluar. Hari ini dia memakai setelan kerja berwarna merah marun yang sangat pas di badannya. Dia terlihat memukau. Berwibawa. Dia berjalan melewatinya. Aroma parfumnya yang wangi tertinggal di udara.
Pagi, Bu. Sapaku gugup sambil berdiri. Dia hanya mengangguk sekilas. Kopi saya, katanya singkat. Lalu masuk ke dalam ruangannya. Pintu coklat tua itu tertutup. Aku panik. Kopi. Aku bergegas ke mesin roket itu. Aku mencoba mengingat-ingat instruksi Sinta. Aku menekan tombol. Mesin itu berbunyi mendesis keras sekali. Aku kaget. Aku memutar tombol yang salah. Uap panas menyembur kemana-mana. Aku panik. Gagal sudah hari pertamaku. Akhirnya, setelah 5 menit berjuang, aku berhasil mendapatkan secangkir kecil cairan hitam pekat. Tanganku gemetar saat meletakkannya di atas nampan kecil. Aku mengetuk pelan pintu ruangan Arini. Masuk. Aku masuk. Dia sedang duduk membaca tumpukan dokumen. Dia tidak mendongak. Ruangan itu masih sedingin kemarin. Dan di sana, di sudut mejanya foto itu. Foto Mas Rian. Rasanya seperti ada yang menonjok perutku. Kopi Anda, Bu, kataku pelan, meletakkannya di atas meja. Ya, katanya singkat. Aku buru-buru berbalik badan. Saat aku hampir sampai di pintu, dia memanggil, Dina. Aku menoleh. Iya, Bu. Dia menyesap kopi itu, lalu meletakkannya kembali. Wajahnya berkerut. Lain kali, jangan pakai gula. Saya tidak minum kopi pakai gula. Tea. Tapi tadi saya tidak pakai gula, Bu. Dia menatapku. Ini terlalu encer. Dan gosong. Buat lagi. Dia kembali membaca dokumennya. Mengabaikanku. Aku keluar dari ruangan itu dengan perasaan terhina. Bukan hanya karena kopiku gagal. Tapi karena aku baru saja ditegur oleh wanita yang sudah merebut suamiku. Aku kembali ke meja kerjaku. Aku harus belajar. Aku tidak boleh gagal lagi. Bukan demi Arini. Tapi demi diriku sendiri. Hari-hari berikutnya adalah siksaan. Aku harus berdiri setiap kali dia datang. Aku harus membawakannya tas tangan yang harganya mungkin lebih mahal dari seluruh harta bendaku yang tersisa. Aku harus mengatur jadwal rapatnya. Aku harus memesankan makan siangnya. Aku menjadi bayang-bayangnya. Menjadi pelayannya. Aku, Dina Wijaya, yang dulu seorang nyonya besar, kini menjadi pesuruh. Dan setiap kali aku masuk ruangannya untuk memberikan dokumen atau mengambil map, mataku selalu tertuju ke satu titik. Ke bingkai foto perak itu. Siksaan batinku dimulai setiap pagi jam 9, dan baru berakhir jam 5 sore. Aku mulai memperhatikan foto itu lekat-lekat. Kapan foto ini diambil? Kemeja batik itu, seingatku, Mas Rian memakainya saat kami merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-20. Itu 2 tahun lalu. Jadi, hubungan mereka sudah berjalan setidaknya selama itu? Atau jangan-jangan lebih lama? Aku harus menelan semua kepahitan itu mentah-mentah. Aku harus tersenyum sopan, berkata, "Baik, Bu. Siap, Bu." Pada wanita yang mungkin sedang tertawa di belakangku saat dia bersama Mas Rian. Sore itu, sekitar jam 3, telepon di mejaku berdering. Itu telepon internal dari ruangannya. Dina. Suaranya terdengar datar. Ke ruangan saya. Aku segera masuk. Iya, Bu. Dia sedang memijat pelipisnya. Dia terlihat lelah. Tolong pesankan saya makan. Seperti biasa. Baik, Bu. Nasi goreng kambing 2 porsi, Bu? Tanyaku hati-hati. Aku harus memastikan, kan? Dia mendongak. Tatapannya yang lelah tadi langsung berubah tajam. Memangnya saya pernah pesan berapa porsi? Aku terdiam. 2, Bu. Selalu. Ya sudah. Kenapa harus ditanya lagi? Pesan saja. Katanya ketus. Dan jangan lupa minta ekstra acar. Baik, Bu. Maaf. Aku buru-buru keluar ruangan. Ketus sekali. Tapi, ada yang aneh. Semakin lama aku bekerja di sana, aku semakin menyadari sesuatu. Arini, bosku yang sempurna itu, dia tidak terlihat bahagia. Dia memang dingin. Profesional. Keras. Tapi di matanya,
Ada kegelisahan yang sama seperti yang kurasakan. Dia sering sekali mengecek ponsel pribadinya. Bukan ponsel kantor yang ada di mejanya, tapi ponsel kecil yang selalu ada di dalam laci. Dan perilakunya soal makanan juga aneh. Seperti tadi, dia selalu memesan 2 porsi. Selalu. Aku akan memesannya. Makanan itu datang. Aku mengantarkannya ke ruangannya. Tapi 1 jam kemudian, saat aku mengambil piring kotor, salah satu piring itu selalu masih utuh. Tidak tersentuh sama sekali. Dia menatap keluar jendela kaca raksasanya. Menunggu. Aku tahu siapa yang ditunggunya. Dia menunggu Mas Rian. Dia tidak tahu. Wanita ini benar-benar tidak tahu kalau pria yang ditunggunya, pria yang sama di foto itu. Pria yang sama yang telah menghancurkan hidupku. Tidak akan pernah datang lagi. Sudah masuk minggu ketiga aku bekerja di Mutiara Group. Tanganku sudah semakin lincah mengoperasikan mesin kopi roket itu. Aku sudah hafal, jam 9:05, kopi hitam pekat tanpa gula harus sudah mengepul di atas nampan, siap diantar ke meja Arini. Aku juga sudah hafal jadwalnya. Rapat pagi, makan siang dengan klien, rapat sore. Semuanya berjalan seperti mesin. Tapi, ada satu mesin yang mulai terdengar rusak, yaitu bosku sendiri. Arini, wanita yang dari luar terlihat begitu sempurna dan punya kendali penuh, ternyata menyimpan kegelisahan yang besar. Dan kegelisahan itu semakin hari semakin tidak bisa dia sembunyikan. Dia jadi sering menggosok-gosok pelipisnya. Tatapannya sering kosong, menembus layar komputer atau tumpukan dokumen. Pagi itu, aku masuk ruangannya untuk meletakkan kopi seperti biasa. Dia sedang berdiri membelakangiku, menghadap jendela kaca raksasa, menatap pemandangan kota di bawah. Di tangannya, ada sebuah ponsel kecil. Bukan ponsel kantor yang besar dan canggih di atas mejanya. Ini ponsel lain. Ponsel pribadinya. Pagi, Bu. Kopi Anda. Kataku pelan. Dia tidak menoleh. Dia hanya bergumam. Ya, letakkan saja di meja. Aku meletakkan nampan. Foto Mas Rian di bingkai perak itu seakan mengejekku. Aku buru-buru berbalik. Dina, panggilnya. Masih membelakangiku. Iya, Bu. Jadwal saya hari ini. Suaranya terdengar ragu. Batalkan semua rapat setelah jam makan siang. Aku terkejut. Tapi, Bu, jam 2 ada rapat penting dengan Dewan Direksi. Saya bilang batalkan. Tiba-tiba suaranya meninggi. Ketus. Dia berbalik. Matanya terlihat lelah dan sedikit merah. Bilang saja saya ada urusan keluarga mendadak. Atur ulang jadwalnya. Kamu bisa, kan? B bisa, Bu. Tentu. Jawabku gugup. Ya sudah. Sana. Usirnya. Aku segera keluar dari ruangan itu. Jantungku berdebar. Bukan hanya karena bentakannya. Tapi karena aku tahu, tidak ada urusan keluarga mendadak. Dia hanya ingin punya waktu luang untuk menunggu. Menunggu telepon yang tidak akan pernah datang. Dari mejaku di luar, aku bisa melihatnya sekilas lewat celah pintu kaca. Dia kembali ke jendelanya. Dia menempelkan ponsel kecil itu ke telinganya. Aku tahu siapa yang sedang dia hubungi. Dia sedang menelepon suamiku. Dia sedang menelepon pria yang sudah berbaring kaku di bawah gundukan tanah merah di pemakaman umum. Selama sisa pagi itu, suasana di lantai 25 terasa tegang. Aku sibuk menelepon ke sana-sini, membatalkan jadwal Dewan Direksi. Tentu saja, orang-orang di seberang telepon menggerutu. Tapi begitu mendengar ini perintah Arini, mereka langsung diam. Sekitar jam 11, telepon di mejaku berdering. Itu telepon internal dari ruangan Arini. Dina. Suaranya terdengar lebih tenang, tapi serak. Ke ruangan saya. Aku masuk dengan hati-hati. Dia sedang duduk di kursinya, memijat keningnya. Maaf soal tadi pagi, katanya pelan. Saya sedang pusing. Tidak apa-apa, Bu. Jawabku. Tolong, katanya sambil menyodorkan kartu kredit berwarna hitam. Pesan saya bunga. Mawar merah. 3 lusin.
Kirim ke alamat ini. Dia memberiku secari kertas kecil. Alamat sebuah apartemen mewah di pusat kota. Aku tahu alamat itu. Itu alamat yang sama dari minggu lalu. Baik, Bu. Atas nama. Bilang saja, dari A. Dan sekalian, belikan saya kue tiramisu di toko biasa. Dia suka sekali tiramisu. Aku terdiam. Jantungku berdesir aneh. Dia? Tanyaku, mencoba terdengar biasa. Rekan saya. Jawabnya cepat. Terlalu cepat. Sudah, kerjakan saja. Aku mengangguk dan keluar ruangan. Aku berdiri di depan mejaku. Tanganku yang memegang kartu kredit itu gemetar. Tiramisu. Mas Rian benci kopi. Selama 25 tahun hidup bersamaku, dia tidak pernah mau menyentuh apapun yang berbau kopi, termasuk kue. Dia selalu bilang, kopi itu pahit, Dek. Kayak hidup. Jadi, tiramisu ini untuk siapa? Atau, jangan-jangan pria yang kukenal selama puluhan tahun itu hanyalah sebuah topeng? Selama ini, Mas Rian juga membohongiku soal kopi? Mana lagi kebohonganmu, Mas? Mana lagi? Rasa benci dan kasihan dalam diriku berperang. Aku kasihan pada Arini, yang duduk di dalam sana, gelisah menunggu pria yang tidak akan pernah datang. Tapi aku juga benci padanya. Aku benci pada wanita yang mengenal suamiku dengan cara yang tidak kukenal. Wanita yang tahu bahwa suamiku, ternyata, suka tiramisu. Sore itu, saat aku sedang bersiap-siap untuk pulang, aku melihatnya lagi. Pintu ruangannya sedikit terbuka. Dia sedang berbicara di telepon pribadinya. Kali ini, aku bisa mendengar suaranya lebih jelas. Dia tidak sedang menelepon. Dia sedang meninggalkan pesan suara. Mas, kamu di mana sih? Kok susah banget dihubungin? Suaranya terdengar rapuh. Tidak ada lagi suara bos wanita yang tegas. Aku tahu kamu sibuk. Aku tahu. Proyek. Kamu itu lagi ribet. Tapi setidaknya kasih kabar. Dong. Ini udah berapa lama? Ada jeda. Aku menahan napas. Aku kangen. Kamu nggak kangen sama aku? Aku menelan ludah. Rasanya pahit. Telepon aku balik ya. Mas, begitu kamu dengar ini, telepon aku. Penting. Ada yang mau aku omongin. Suaranya menghilang. Lalu sunyi. Aku buru-buru membereskan tasku. Aku tidak tahan lagi mendengarnya. Kami berdua ternyata sama-sama bodoh. Sama-sama dibohongi oleh pria yang sama. Bedanya, aku tahu dia pembohong. Sementara Arini, dia masih percaya pahlawannya akan datang. Dan dia punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Memasuki bulan kedua aku bekerja, aku mulai berpikir jangan-jangan aku ini semacam mata-mata yang menyamar jadi asisten. Tugasku bukan cuma mengatur jadwal, tapi mengamati. Mengamati setiap helaan napas, setiap kerutan di dahi, dan setiap panggilan telepon yang gagal dari bosku. Setiap pagi, aku masih menyeduh kopi hitam pekat itu. Setiap pagi, aku mengantarnya ke meja Arini. Dan setiap pagi, aku harus melihat foto suamiku tersenyum di meja wanita itu. Sudah jadi rutinitas yang menyakitkan. Tapi di minggu kelima, ada sesuatu yang berubah. Pagi itu, aku meletakkan nampan kopi seperti biasa. Arini sedang membaca laporan. Tapi wajahnya terlihat pucat. Bukan pucat karena gelisah. Tapi pucat seperti orang sakit. Kopi Anda, Bu, kataku. Dia mengangkat wajahnya. Matanya yang tajam menatap cangkir kopi itu. Tiba-tiba, dia menutup mulutnya dengan tangan. Bawa pergi, desisnya. Aku tertegun. Maaf, Bu. Bawa pergi kopi itu. Suaranya sedikit meninggi. Baunya bikin saya mual. Cepat bawa keluar. Aku, yang sudah terlatih untuk tidak bertanya, segera menyambar nampan itu dan bergegas keluar. Aku berdiri di depan mejaku. Bingung. Wanita ini hidup dari kopi. Dia bisa minum 4-5 cangkir sehari. Dan sekarang dia mual hanya karena mencium baunya? Sejak hari itu, semuanya berubah.
Aku tidak lagi membuatkan kopi di pagi hari. Sebagai gantinya, aku harus menyiapkan teh jahe hangat dan biskuit tawar di mejanya sebelum dia datang. Arini jadi lebih sering membatalkan rapat. Tapi kali ini bukan untuk menelepon Mas Rian. "Dina, rapat jam 11. Tolong kamu gantikan saya," katanya suatu hari. "Saya, Bu? Tapi itu rapat keuangan. Catat saja notulennya." Bilang saya tidak enak badan. Dan itu sering terjadi. Dia akan lari ke kamar mandi di dalam ruangannya. Dan aku bisa mendengar suara air keran yang mengalir deras. Mencoba menutupi suara dia muntah. Dia jadi lebih sensitif. Suara lift yang berdentang saja bisa membuatnya terlonjak kaget dan membentakku tanpa alasan. Aku ini wanita tua. Aku sudah pernah hamil dan membesarkan anak. Aku tahu persis gejala apa itu. Pikiranku mulai liar. Gejala-gejala ini, mual di pagi hari, sensitif terhadap bau, badan lemas. Ya ampun. Jang bilang. Aku mencoba mengusir pikiran itu. Tidak mungkin. Ini pasti hanya kebetulan. Dia mungkin hanya sakit mak kronis karena stres. Stres menunggu pria yang tidak pernah pulang. Tapi semakin aku menyangkal, semakin jelas tanda-tandanya. Dia mulai sering mengelus perutnya tanpa sadar. Dia tidak lagi memakai rok span ketat atau setelan yang membentuk tubuh. Dia mulai memakai blus-blus longgar yang terbuat dari sutra mahal. Aku seperti menonton bom waktu. Puncaknya terjadi di hari Jumat siang. Aku harus mengantarkan dokumen penting yang harus segera dia tanda tangani sebelum makan siang. Aku mengetuk pintu ruangannya. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi. "Permisi, Bu Arini." Hening. Aku memutar kenop pintu pelan-pelan. Pintu itu tidak terkunci. "Bu, saya masuk, ya." Aku membuka pintu. Arini tidak ada di kursinya. Tapi aku mendengar suaranya dari arah kamar mandi pribadinya. Dia sedang berbicara di telepon. Bukan, dia tidak sedang menelepon Mas Rian. Nada suaranya berbeda. Kali ini, dia terdengar bahagia. "Iya, Dok, terima kasih banyak." "Ya." Saya lega sekali mendengarnya. Jantungku berhenti berdetak. "Sehat, kan, Dok?" "Tidak apa-apa, kan, kalau saya masih sering mual." Ada jeda. Aku berdiri mematung di dekat pintu. "Oh, begitu, iya, saya pasti kurangi kerjanya. Vitaminnya juga masih saya minum, kok." Aku merasa lututku lemas. "Perkiraan 8 minggu, ya? Baik, Dok. Bulan depan saya periksa lagi. Terima kasih." Telepon ditutup. 8 minggu. 2 bulan. 2 bulan yang lalu. 3 minggu sebelum Mas Rian meninggal. Pintu kamar mandi terbuka. Arini keluar sambil mengeringkan wajahnya dengan handuk kecil. Dia terlihat kaget melihatku berdiri di sana. Wajahnya yang pucat langsung berubah tegang. "Dina, sedang apa kamu di sini?" tanyanya ketus. Maaf, Bu. Saya sudah ketuk pintu. Ini, ada dokumen yang harus ditandatangani segera." Aku menyodorkan map itu dengan tangan gemetar. Dia menatapku dengan curiga. Dia pasti bertanya-tanya, apa yang sudah aku dengar? "Letakkan di meja," katanya dingin. Aku meletakkan map itu di meja. Foto Mas Rian yang tersenyum di sana seakan menertawaiku. 8 minggu. Aku teringat pesan suara yang kudengar minggu lalu. "Telepon aku balik ya, Mas. Penting. Ada yang mau aku omongin." Ternyata, ini dia, sesuatu yang penting, itu. Dia ingin memberitahu Mas Rian bahwa dia akan jadi ayah. Sementara Mas Rian, pada saat yang hampir bersamaan, sedang sibuk, meninggal. Aku buru-buru keluar dari ruangan itu. Aku duduk di kursiku. Tanganku dingin sekali. Pria itu, suamiku. Pria yang hidup bersamaku selama 25 tahun. Dia tidak hanya meninggalkanku tumpukan hutang 10 miliar. Dia meninggalkan wanita ini, seorang ahli waris. Sejak hari aku mendengar Arini berbicara dengan dokter, suasana di kantor jadi seperti kuburan. Aku bekerja, dia bekerja, tapi ada ganjalan besar di antara kami.
Dia tahu aku mendengar sesuatu. Aku tahu dia sedang hamil. Kami berdua sama-sama tahu. Dan kami berdua sama-sama pura-pura tidak tahu. Dia jadi semakin sering diam di ruangannya. Pintu ruangannya yang biasa sedikit terbuka, kini lebih sering tertutup rapat. Kegelisahannya tidak lagi meledak-ledak. Kegelisahannya berubah jadi murung. Dia masih menelepon Mas Rian. Masih meninggalkan pesan suara. Tapi nadanya bukan lagi kesal, melainkan memohon. Hari itu, hujan turun deras sekali di luar, membuat kaca-kaca raksasa di lantai 25 itu basah kuyup. Suasana sore itu jadi temaram dan dingin. Sudah jam 5 lewat. Sebagian besar karyawan sudah bergegas pulang. Aku sedang membereskan tas, bersiap-siap menembus hujan, saat aku sadar dompetku tertinggal di dapur kering. Aku berjalan pelan melewati ruangan Arini. Pintunya sedikit terbuka. Lampu utamanya sudah mati, hanya lampu meja di sudut yang menyala, memberikan cahaya kuning yang lembut. Aku pikir dia sudah pulang. Tapi saat aku berjalan kembali dari dapur kering, dompet sudah di tangan, aku mendengarnya. Suara isakan. Pelan sekali, tapi menyayat. Jantungku berdebar. Aku berhenti di depan pintu ruangannya. Aku mengintip dari celah sempit itu. Arini tidak ada di meja kerjanya. Dia sedang duduk di sofa kecil di sudut ruangan. Dia memeluk lututnya. Di depannya, di atas meja kopi, ada bingkai foto Mas Rian yang diambilnya dari meja kerja. Tangannya yang satu memegang bingkai itu. Tangannya yang satu lagi mengelus perutnya yang mulai sedikit terlihat di balik blus longgarnya. Dia sedang menangis. Dia sedang berbicara pada foto itu. "Mas, kamu di mana?" bisiknya di tengah isakan. "Kamu keterlaluan, Mas." Aku berdiri mematung. Separuh diriku ingin lari, pura-pura tidak melihat. Tapi kakiku seperti dipaku ke lantai. Aku nggak kuat sendirian terus kayak gini. Lanjutnya. "Aku butuh kamu. Dia butuh kamu." Tangan Arini mengelus perutnya lagi. Lebih erat. "Dia udah 8 minggu. Mas. Anak kita. Dia butuh kamu." Hatiku hancur. Hancur berkeping-keping. Melihat wanita ini, wanita sukses, wanita kaya, wanita yang merebut suamiku, kini duduk sendirian dalam gelap, memohon pada foto orang mati, sambil mengelus perutnya. Aku teringat diriku sendiri. Teringat bagaimana aku menangis sendirian di rumah kosongku, memeluk baju Mas Rian yang tertinggal. Teringat bagaimana aku harus menjual semua perabotan untuk menutupi hutang. Kami berdua sama-sama hancur karena pria yang sama. Arini menunduk. Air matanya menetes ke kaca bingkai foto itu. "Pulang, Mas, pulang." Pintanya lirih. Aku janji aku nggak akan marah lagi. "Pulang, ya." Saat itulah aku tidak tahan lagi. Semua kepura-puraan selama 2 bulan ini. Semua sandiwara ini. Semua kopi pahit dan teh jahe. Semua kebohongan yang kutelan bulat-bulat. Semuanya sudah sampai di batasnya. Aku tidak peduli lagi soal pekerjaan. Aku tidak peduli lagi soal sopan santun. Air mataku tiba-tiba mengalir deras. Aku bahkan tidak sadar kapan aku mulai menangis. Aku mendorong pintu itu. Arini terlonjak kaget. Dia buru-buru menyeka air matanya, berusaha memasang wajah bosnya yang galak. "Dina, kamu lancang sekali masuk." Tapi suaranya bergetar. Dia melihat wajahku yang sudah basah oleh air mata. "Kamu kenapa?" tanyanya. Bingung. Aku menggeleng. Napasku sesak. "Jangan ditungguin, Mbak," kataku. Suaraku keluar seperti bisikan serak. Alis Arini bertaut. Apa maksud kamu?" "Dia nggak akan pulang," lanjutku. Air mata semakin deras mengalir. "Kamu ngomong apa, sih? Siapa yang nggak akan pulang?" tanyanya. Mulai panik. Aku menunjuk bingkai foto di tangannya. Foto Mas Rian. Foto suamiku. "Dia," kataku. "Kamu jangan kurang ajar, Dina. Dia itu. Dia suami saya." Potongku. Arini terdiam. Matanya membelalak.
Genggamannya pada bingkai foto itu mengerat. Kamu gila, ya? Aku menggeleng. Saya Dina, istri sahnya Rian. Selama 25 tahun. Dunia seakan berhenti berputar. Hujan di luar terdengar semakin jelas. Arini menatapku. Dari bingung, menjadi marah, lalu menjadi ketakutan. Dia masih memeluk perutnya. Dia masih menunggu suamiku pulang. Dan aku harus mengatakannya. Aku harus mengakhiri semua ini. Aku menatap matanya yang basah. Berhenti nungguin dia, Mbak. Isaku. Berhenti. Dia nggak akan pernah telepon balik. Dia sudah nggak ada. Hening. Satu kata itu menggantung di udara. Nggak ada. Suara hujan di luar jendela kaca tiba-tiba terdengar 10 kali lebih keras. Detak jam di dinding terasa menusuk telinga. Arini menatapku. Wajahnya yang tadi panik, kini berubah jadi kosong. Lalu, perlahan dia tertawa. Tawanya pelan, kering, dan penuh cemooh. Kamu ini ngomong apa? Katanya. Dia meletakkan bingkai foto Mas Rian kembali ke meja. Pelan-pelan, seakan tidak terjadi apa-apa. Kamu pikir saya bodoh? Lanjutnya. Suaranya kembali dingin. Suara seorang bos. Kamu pasti disuruh seseorang, kan? Kamu mau memeras saya? Aku hanya menggeleng. Air mataku masih mengalir. Aku sudah terlalu lelah untuk berdebat. Saya nggak bohong, Mbak Arini, kataku lirih. Bohong, bentaknya. Dia berdiri. Kamu pasti bohong. Rian, Mas Rian itu lagi di luar kota. Dia sibuk. Dia. Suaranya pecah. Dia tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Dia tahu dia sedang meyakinkan dirinya sendiri. Dia sudah 2 bulan gak telepon saya. Dina. Teriaknya. Seakan itu adalah salahku. Dia nggak mungkin pergi gitu aja. Dia nggak pergi. Kataku pelan. Dia meninggal. Diam. Arini menjerit. Tangannya gemetar hebat. Dia menunjuk ke arah pintu. Keluar kamu. Keluar dari ruangan saya. Kamu saya pecat. Dengar? Kamu saya pecat. Aku tidak bergerak. Kakiku masih terpaku di lantai. Mbak, percuma Mbak pecat saya. Itu nggak akan mengubah apa-apa. Isaku. Kamu. Arini kehabisan kata-kata. Dia menatapku. Mencari-cari tanda kebohongan di wajahku. Tapi yang dia lihat hanya wajah sembab seorang wanita yang sama hancurnya dengan dia. Perlahan, amarahnya luntur. Digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Ketakutan. Kapan? Bisiknya. Aku menelan ludah. 2 bulan lalu. 3 hari setelah terakhir kali Mbak bilang dia telepon. Arini terhuyung. Dia berpegangan pada pinggiran meja kerjanya. Nggak mungkin itu. Itu kan pas aku baru tahu aku. Dia tidak melanjutkan. Tangannya otomatis memegang perutnya. Kecelakaan, lanjutku, menjawab pertanyaan yang tidak dia ajukan. Kecelakaan tunggal. Malam-malam. Di luar kota. Saya sendiri yang mengurus pemakamannya. Gambaran nisan itu kembali terlintas di kepalaku. Aku memejamkan mata. Arini merosot ke kursinya. Dia tidak lagi menangis. Dia hanya menatap kosong ke depan. Ke dinding kaca yang basah oleh hujan. Jadi selama ini, desisnya. Selama ini aku bicara sama orang yang udah nggak ada. Selama ini aku marah-marah, nungguin dia. Dia tertawa lagi. Tawa yang lebih memilukan dari tangisan manapun. Aku bahkan baru beli baju bayi kemarin, Dina. Hatiku remuk mendengarnya. Aku kira dia marah karena aku hamil. Aku kira dia lari ninggalin aku. Dia nggak lari, kataku. Dia cuma mati. Kami berdua terdiam. 2 wanita di ruangan gelap, di lantai 25. Dengan rahasia satu pria yang kini sudah tenang di dalam kuburnya. Lalu, Arini menatapku. Tatapannya tajam, kembali seperti seorang pebisnis.
Kalau kamu istri sahnya, kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu mau kerja jadi asisten saya? Pertanyaan itu akhirnya keluar juga. Aku menarik napas panjang. Rasanya ini lebih berat daripada memberitahunya soal kematian. Karena dia nggak ninggalin apa-apa. Mbak. Arini mengerutkan kening. Apa maksud kamu? Perusahaannya. Perusahaannya bangkrut. Sudah disita bank. Jelasku. Rumah kami. Mobil. Semuanya. Habis. Dia nggak ninggalin warisan apa-apa buat saya. Aku menatapnya lurus-lurus. Atau buat mbak. Atau buat anak itu. Nggak mungkin, sanggah Arini. Rian. Mas Rian itu. Dia bohong. Potongku. Dia bohong sama saya selama 25 tahun. Dan dia bohong sama mbak selama, entah berapa lama. Dia cuma ninggalin satu hal. Apa? Tanya Arini. Aku menatap lurus ke matanya. Hutang. 10 miliar. Dan semuanya atas nama saya. Mata Arini membelalak sempurna. Di sanalah kami. Di titik itu. Dia, istri Siri yang sedang hamil, yang baru saja tahu pria yang dicintainya sudah meninggal. Aku, istri sah yang menanggung malu dan hutang, yang baru saja menghancurkan dunia wanita lain. Kami berdua adalah korban. Korban dari kebohongan pria yang sama, yang fotonya masih tersenyum di atas meja di antara kami. 10 miliar. Kata-kataku menggantung di udara. Angka itu jauh lebih mematikan daripada berita kematian tadi. Mata Arini yang tadinya basah karena duka, kini berubah. Kosong. Dia menatapku. Tapi aku tahu dia tidak sedang melihatku. Dia sedang melihat hidupnya yang hancur berkeping-keping. 10 miliar. Desisnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Atas nama kamu. Aku mengangguk pelan. Semua tagihannya datang ke alamat saya. Arini tiba-tiba tertawa. Bukan tawa mengejek. Bukan tawa marah. Itu tawa orang yang sudah kehilangan akal. Tawa yang lebih menakutkan dari jeritan. Jadi, katanya sambil tertawa. Jadi, ini semua lelucon. Dia menunjuk ke sekeliling ruangan mewahnya. Ini semua. Dia menunjuk ke perutnya sendiri. Dia ninggalin aku, anak, dan dia nggak punya apa-apa. Tawanya berhenti mendadak. Digantikan oleh tatapan nanar. Dia bohong. Bisiknya pada diri sendiri. Dia bohongin aku. Dia bilang dia mau nikahin aku. Dia bilang dia lagi ngurus surat-surat. Dia menatapku. Seolah baru sadar aku masih di sana. Kamu istrinya. Katanya. Iya. Jawabku lirih. Dan kamu tahu aku hamil. Aku mengangguk lagi. Dan kamu kerja buat aku. Kamu bikinin aku teh jahe setiap hari. Kamu nonton aku kayak orang bodoh. Suaranya mulai naik. Kemarahan yang tadi padam karena duka, kini tersulut lagi oleh rasa malu. Kamu pasti puas banget, kan? Teriaknya. Lihat aku. Wanita simpanan yang tolol. Hamil sendirian. Nungguin orang mati. Enggak, Mbak. Aku mencoba membela diri. Saya enggak. Pergi. Jeritannya membuatku terlonjak. Pergi dari sini. Raungnya. Dia menyambar bingkai foto Mas Rian di meja dan melemparkannya ke dinding. Prang. Kaca bingkai itu pecah berkeping-keping. Foto Mas Rian yang tersenyum kini tergeletak di lantai, di antara pecahan kaca. Pergi. Aku bilang pergi. Dia mulai melemparkan apa saja yang ada di mejanya. Tumpukan berkas, tempat pensil. Bahkan laptopnya dia dorong hingga jatuh ke lantai. Mbak tenang, Mbak. Jangan sentuh aku. Teriaknya saat aku mencoba mendekat. Dia mundur ke sudut ruangan, memegangi perutnya. Napasnya memburu. Matanya menatapku penuh kebencian. Ini semua gara-gara kamu, desisnya. Gara-gara aku. Aku tidak percaya mendengarnya. Iya, kamu. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Kenapa kamu biarin aku kayak orang gila?
Kamu menikmati ini, kan? Kamu menikmati penderitaan aku. Saya butuh pekerjaan. Balasku. Suaraku ikut meninggi. Saya dikejar hutang. Hutang suami Mbak juga. Itu urusan kamu. Bentaknya. Itu hutang atas nama kamu. Bukan nama saya. Jantungku seperti ditusuk. Jadi, begini akhirnya. Pergi, katanya lagi. Kali ini lebih pelan, tapi penuh racun. Ambil tas kamu. Dan jangan pernah balik lagi ke sini. Saya nggak peduli kamu istri sahnya. Saya nggak peduli soal hutang kamu. Lanjutnya, saya nggak mau lihat muka kamu lagi. Dia memunggungiku, menghadap ke jendela kaca yang basah oleh hujan. Bahunya bergetar hebat. Aku berdiri di sana, di tengah ruangan yang porak-poranda. Aku baru saja menghancurkan dunianya. Dan sebagai gantinya, dia menghancurkan satu-satunya harapanku. Tidak ada persekutuan. Tidak ada pengacara. Hanya ada dua wanita yang sama-sama hancur. Yang satu punya uang tapi kehilangan harga diri. Yang satu tidak punya apa-apa selain hutang. Aku membalikkan badan. Pelan-pelan, aku berjalan keluar dari ruangan itu. Aku tidak mengambil tasku. Aku tidak mengambil apa-apa. Aku hanya berjalan lurus, melewati meja kerjaku, menuju lift. Malam itu, aku pulang menembus hujan. Sendirian. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada Arini. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada bayi yang dikandungnya. Dan yang lebih menakutkan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku besok, saat para penagih hutang itu datang lagi.